Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, jumpa lagi dengan channel BHD. Kali ini kami mengadakan training aplikasi produk untuk para petani milenial Kabupaten Sanggau. Nah, pemirsa, sebelum langsung ke videonya, jangan lupa tolong bantu subscribe, like, and comment, dan share channel ini supaya channel ini tetap berkembang. Dan tanpa menunggu lama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Kita tonton acaranya sampai selesai. Bapak Ustadz yang sudah membawakan acara, yang sudah membawakan doa, maksud saya, terima kasih Pak, coba membawa keberkahan. Yang saya hormati Bapak Sarifudin selaku pengasuh atau pendamping dan penasehat langsung ya dari Kabupaten Sanggau, yang juga hadir di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Pak. Dan yang saya banggakan, teman-teman petani-petani milenial khusus dari Kabupaten Sanggau ini ada dari beberapa kecamatan, dari Kecamatan Mungko, Kecamatan Sanggau, ya, Sanggau Permai kan, Sanggau Permai ada, Sanggau Kapuas, Parindu, dan juga yang paling jauh Kembayan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya bangga dengan kalian semuanya yang sudah semangat jauh-jauh datang untuk menimba ilmu dan untuk menjadi para petani yang sukses di usia muda. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada tim manajemen Bumi Hijau Daun yang juga hadir di kesempatan pagi ini untuk Bang Hari dari Kabupaten mana ya, Kabupaten Ketapang ya, yang berdomisili beliau di Pontianak. Terima kasih Mbak Anggi, terima kasih Mbak Selvi yang juga hadir di kesempatan pagi hari. Baik, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Hendrik Iswanto. Saya kenalan lagi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, adik-adik. Nama saya Hendrik Iswanto, asal dari Cianjur, dari Jawa Barat, menetap di kantor BPP di Badan Penyuluh Pertanian Desa Merpak, Kecamatan Kelamormai, Kabupaten Sintang. Alhamdulillah BHD ini sebetulnya udah 9 kabupaten yang kami bentuk dan juga kami bina untuk para petani milenialnya. Ini sebetulnya Sanggau ini kelewat Pak. Jadi sebetulnya Sanggau udah kami bentuk di tahun 2019. Waktu itu bersamaan dengan program Desa Tangguh di Desa Sukamulya kalau tidak salah waktu itu, dan diresmikan oleh Bapak Bupati kita, Bupati Sanggau. Cuman tidak berjalan mulus gitu kan, sehingga kami bersama tim manajemen memutuskan untuk melangsungkan program-program kami yang tertunda di Kabupaten Sanggau. Kebetulan ini berdekatan dengan Kabupaten Sekado dan juga dengan Kabupaten Landak. Semoga Sanggau ini bisa menjadi barometernya di mana BHD ini akan mencetak petani-petani muda atau petani-petani milenial. Amin. Baik, sekilas tentang profil perusahaan. Nah Bapak Ibu, ini legalitas perusahaan ya sesuai akta pendiri Bumi Hijau Daun yang berusaha di bidang perdagangan umum dan juga bahan-bahan, termasuk bahan-bahan alat-alat bangunan, hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, termasuk lokal untuk baik perseorangan atau sendirian maupun atas dasar komisi pihak luaran. Berusaha dalam bidang pengadaan barang dan juga jasa supplier, alat mesin pertanian dan pabrik, berbagai jenis pupuk, berbagai jenis bibit, tanaman, dan juga peternakan dan perikanan. Selanjutnya juga berusaha dalam usaha eksportir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga perikanan, pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga perikanan. Selanjutnya juga berusaha dalam bidang komoditi hasil peternakan, perikanan, pertanian, dan juga perkebunan, berusaha di bidang pertanian, perkebunan, pembibitan, pensemaian, peternakan, dan juga perikanan. Berusaha dalam bidang perdagangan besar, hasil pertanian, dan juga hewan hidup lainnya. Berusaha di bidang
jasa dan juga konsultasi pada umumnya. Visi kami maju dan berkembang sebagai perusahaan trading, distributor dan juga supplier yang dapat menyediakan permintaan pelanggan, rekanan dan juga kebutuhan jasa pengadaan barang-barang kebutuhan industri, pertanian dan juga perkebunan yang bisa didapatkan secara efisien dan efektif, dan terus-menerus menjaga dan meningkatkan kualitas dan juga kuantitas jasa dan juga barang yang dibutuhkan. Menjadi yang terdepan sebagai perusahaan trading, distributor dan juga supplier dengan memberikan nilai kepuasan terbaik bagi pelanggan dan juga rekanan melalui pelayanan dan juga produk yang berkualitas. Selanjutnya misi kami membuka peluang usaha dan usaha yang produktif dan juga membantu perekonomian Indonesia, mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan antara produser, distributor, agen, supplier dan juga konsumen, meningkatkan hasil optimal, menjaga kepercayaan pelanggan dan juga memuaskan pelanggan dari segi jasa pelayanan, kualitas dan juga kuantitas barang yang dibutuhkan. Sekilas Indonesia ini adalah negara agraris, sehingga pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar. Di sektor pertanian merupakan adalah sektor strategis dan juga berperan penting dalam perekonomian nasional yang berkelangsungan hidup di masyarakat ini. Pertanian Indonesia menjadi salah satu negara ekspor, pengekspor beras terbesar di dunia. Tetapi hal itu juga tidak selamanya keadaan pertanian di Indonesia berada dalam kondisi yang unggul. Salah satu upaya dapat menghasilkan produk unggulan dari pertanian itu adalah menggunakan pestisida, pupuk organik, anorganik sangat disarankan karena tanpa bahan kimia yang berbahaya. Pertanian merupakan sumber yang sangat penting dalam mengelola aneka jenis sayuran, tanaman dan juga buah-buahan yang dengan memiliki lahan yang subur. Di masa pandemi ini, Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya, perlu kita ketahui bahwa di sektor-sektor lain yang sekarang mengalami penurunan yang sangat drastis, nah disinilah di sektor pertanian inilah sekarang ini menjadi garda terdepan bagi bangsa Indonesia dalam kondisi COVID 2019 ini. Di sektor pertanian inilah kita masih bisa berkembang dengan pesat. Bahkan sekarang ini menjadi andalan, menjadi garda terdepan, di mana para petani ini benar-benar dianjurkan untuk bertani bercocok tanam seluas-luasnya, ya. Menciptakan hasil pertanian yang melimpah. Dan namun ini banyak kendala yang melakukan proses pertanian, diantaranya yaitu lahan yang tidak subur dan hama dan lain-lain. Ini merupakan tantangan bagi kita semuanya, karena di beberapa wilayah kita berjumpa dengan para petani yang juga banyak mengeluh tentang menyuburkan tanah atau gangguan-gangguan hama lainnya seperti tikus, burung dan lain-lain. Nah, ini kita di BHD ini semoga kita bisa menjawab keluhan-keluhan para petani yang ada di wilayah tadi. Di samping itu, kebutuhan produk sepanjang pertanian, penunjang pertanian seperti pupuk yang kurang memadai dan juga harga relatif mahal untuk meningkatkan hasil produksi ini menuju swasembada pangan yang meningkatkan ekspor. Pemerintah telah merencanakan program peningkatan di sektor pertanian dalam arti yang luas. Nah, kita datang atau kami datang di hari ini untuk membantu para petani, di mana membantu di bidang pupuk, ya, di bidang pupuk, di bidang nutrisi, bibit dan juga insek supaya tidak tercekik dengan harga pupuk yang mahal. Dengan teknologi yang diberikan oleh BHD adalah teknologi yang modern, kita bisa lebih efektif, lebih efisien dan juga mendapatkan pupuknya lebih gampang. Untuk menunjang program pemerintah ini, Bumi Hijau Daun bergerak di bidang usaha, di antara lain sebagai distributor pupuk organik dan anorganik, melayani juga penjualan pupuk jenis lainnya, pestisida, insektisida, herbisida dan juga obat-obatan lainnya, benih, bibit, pertanian dan juga tanaman, dan alat-alat pertanian, hasil pertanian serta perkebunan. Di samping itu, turut membantu para petani dan dalam usaha dan usaha pertanian umumnya, mulai dari pra produksi sampai pasca panen, serta menjalin hubungan kerjasama
dengan instansi lembaga, perusahaan, kelompok tani, masyarakat secara luas dalam membangun pertanian. Dengan kehadiran Bumi Hijau Daun ini, semoga dapat memberikan manfaat dan juga upaya yang lebih meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan, dan juga peternakan saat ini maupun di masa yang akan datang. Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya, inilah susunan manajemen kami. Ya, ada saya sendiri sebagai general manajernya di perusahaan ini. Ada konsultan marketing, ada Bapak Insinyur Juwita, ini adalah konsultan Sekdis Kabupaten Sintang. Ada konsultan agronomi. Ya, beliau ini juga menetapnya di Kabupaten Sanggau ya, di Bodok. Bapak Eko Sukamto. Beliau ini aktif di SPKS. Yang selanjutnya juga ini susunan ke bawah, dan ini nanti juga kita akan tambahkan manajemen yang ada di Kabupaten Sanggau. Segmen pasar ya diantaranya pemerintah, BUMN, swasta, industri, perkebunan, PKS dan juga perorangan. Untuk mencapai target atau melayani segmen pasar, Bumi Hijau Daun akan membentuk jaringan di wilayah pemasaran dan juga wilayah kabupaten, kota dengan menunjuk perwakilan atau agen penyalur yang menyebar di seluruh Indonesia. Wilayah ini meliputi Provinsi Kalimantan Barat, ya, Sumatera, Riau, Aceh, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan, Sumatera Barat, serta seluruh Indonesia yang sudah disuplai dengan produk kita, terutama yang bisa menyuplai atau disuplai oleh BHD ini di bibit. Bibit ini ada satu bibit sayur mayur, yaitu ada 12 macam bibit yang disuplai ke seluruh Indonesia dari PT Bumi Hijau Daun. Nah, ini produk-produknya ya, sekilas produk-produk bahan aktif yang dipunyai oleh Bumi Hijau Daun. Ini untuk insek. Lanjut. Ya, ini produk-produk yang dipunyai oleh PT BHD, dan ini rencananya itu akan kami buatkan program untuk para petani yang ada di Kabupaten Sanggau, khususnya di Desa Penyulat ini. Kami inginkan bisa bersatu dengan ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu KWT, ibu-ibu PKK, dan juga gang hijau yang akan kita hijaukan di setiap gang rumah ini. Untuk di masa pandemi ini, banyak hal yang bisa kita kerjakan di pekarangan-pekarangan rumah kita supaya pekarangan rumah kita bisa hijau dan juga bisa sedikit membantu ekonomi resiko rumah tangga tentunya. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, banyak kendala di burung dan tikus. Ya, ini salah satu unggulan produk kami yang bisa membuat burung dan tikus itu lumpuh total. Ya, ini radius 1 meter. Ketika barang ini disemprotkan radius 1 meter itu bisa lumpuh total. Khusus tikus dan burung. Ya, yang harus hati-hati kita adalah senyawa unggas seperti ayam, ya, itik. Senyawa unggas ini tetap tumbar. Jadi kalau misalkan kita menggunakan produk ini untuk ayam, untuk peliharaan dikurung dulu, ya, dikurung dulu. Ini bisa Bapak Ibu pergunakan produk Hamastok yang sekarang ini memang sudah di beberapa kabupaten yang sudah menggunakan produk ini, cukup luar biasa membantu, ya, tikus dan burung itu langsung tumbar. Ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Jadi kantor kami, Bapak Ibu yang ada cabang di Kabupaten Sintang, ya, Kecamatan Sintang, di Jalan Lintas Melawi, Gang Tasli, BTN Tasli, Kelurahan Kampung Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Lanjut. Nah,
Bapak Ibu, salah satu kunjungan dari 4 negara ya di tahun 2019. Ini salah satu formulator pupuk khusus untuk menanggulangi karet ya. Kalau misalkan ada yang punya kebun karet, boleh dicoba produk kami. Karet khas total atau yang tidak ada airnya itu bisa berair kembali. Itu luar biasa karena Indonesia, maaf, di Indonesia kita belum punya nutrisi yang sehebat nutrisi yang dipunyai oleh Malaysia, oleh Kodim. Ini kami undang untuk turun ke Kabupaten Sekado. Waktu itu turun dari Malaysia, dari India dan juga dari Thailand untuk uji coba langsung di Kabupaten Sekado. Ya, waktu itu kita Indonesia sebetulnya kurun waktu 2 tahun lebih karet mengalami gugur daun. Itu salah satu penyakit yang disebabkan dari luar sana, dari luar negeri. Namanya penyakit Pesta Theophilus. Jadi daun gugur di bukan musim. Nah sampai sekarang mungkin masih banyak di beberapa wilayah ini termasuk Kabupaten Sintang dan beberapa kabupaten lainnya gugur di bukan musim. Itu salah satunya penyakit yang disebabkan dari luar negeri. Ya, dari tahun 2019 sudah beberapa negara yang kena, itu kan salah satu Filipina dan juga Singapura juga udah kena penyakit itu sehingga produksi getahnya sangat menurun gitu. Nah, dari Malaysia ini nyebrang ke kita, ke Indonesia. Diawali dari Sumatera. Dari Sumatera nyebrang akhirnya seperti virus, Pak. Seperti virus corona lah gitu kan. Seperti virus corona yang juga kena juga dampaknya. Lanjut. Produknya ada. Mbak, produknya ada. Boleh. Nah, Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya, ini beberapa tempat training kami ya, dan juga pupuk-pupuk yang sudah digunakan di beberapa wilayah ya. Ini di Kabupaten Sintang ini salah satunya Bapak Kepala Dinas Pertanian dan juga Perkebunan Kabupaten Sintang, Bapak Edi Sabultom. Kita uji coba di kebun sawit ya. Produk kita alhamdulillah hasilnya sudah sangat luar biasa. Ini ada juga Bapak Sudirman, Kepala Dinas Perindak, dan ini training kami di beberapa kabupaten. Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Nah ini Kabupaten Sanggau ya, cepat. Baik. Nah ini Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya, kalau ada yang kenal ini salah satu ketua KUD Sekender di Bodok. Ya, dia ada berbeda, ada 400 anggotanya yang juga menggunakan produk kami. Ini juga pembibitan juga di Bodok. Ini di wilayah-wilayah, di beberapa wilayah yang sudah menggunakan produk kami. Nah ini training di kabupaten lain yang diadakan di kabupaten lain. Ini Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekado, ya, dan ini 9 kabupaten yang sudah terbentuk tim-timnya di petani-petani milenial. Ya, nah ini training kami, acara-acara kami. Lanjut ke produk. Baik, Bapak Ibu, sedikit materi untuk produk kami. BHD Agronomi Hijau Daun adalah pupuk organik hayati 100% ramah lingkungan, berbahan baku tanaman dan obat-obatan yang diperkaya dari mikroba aktif, plus makro mikro nutrisi, dan juga diproses berdasarkan teknologi yang berwawasan lingkungan dengan prinsip zero and zero.
Di Indonesia, selama kurun waktu 40 tahun belakangan ini, petani menggunakan pupuk kimia secara terus-menerus dan juga berlebihan yang mengakibatkan tanah ini keras, sehingga menyebabkan menurunnya produktivitas tanaman atau menurunnya produktivitas pertanian itu tadi. Semakin kerasnya tanah bukan disebabkan oleh hilangnya tanah lapisan, tetapi lebih disebabkan karena penumpukan sisa atau residu pupuk kimia dalam tanah yang berakibat tanah sulit untuk terurai. Di sini masih menggunakan pupuk kimia? Masih ya? Pasti pada umumnya ya. Dampak penggunaan pupuk kimia harus segera diatasi dengan menerapkan pupuk organik hayati yang bersifat sebagai pembedah tanah, berguna untuk meningkatkan produktivitas tanah itu tadi. Dampak pemakaian pupuk kimia secara terus-menerus, yang pertama adalah struktur tanah yang menjadi keras dan juga sukar untuk diolah. Yang selanjutnya, pencemaran di air tanah. Kandungan unsur-unsur hara biologis dan juga tanah berkurang, daya tanam tanaman terhadap hama penyakit juga berkurang, sehingga meningkatkan penggunaan pestisida, insektisida dan juga herbisida yang berdampak negatif bagi kita, ya, bagi manusia. Pemiskinan unsur hara. Masalah lain adalah yang patut kita perhatikan di Indonesia adalah adanya indikasi proses pemiskinan atau pengurangan kandungan unsur hara yang meliputi unsur hara makro dan unsur hara mikro. Seperti diketahui saat ini ada jurnal ilmiah ya, tahun 1998, dari sekian banyak unsur yang ada di alam, semua jenis tanaman membutuhkan mutlak harus tersedia, tidak boleh tidak, adalah 13 macam unsur hara untuk keperluan proses pertumbuhan, perkembangan yang sering dikenal dengan unsur hara esensial. Walaupun berbeda dalam jumlah kebutuhan, namun dalam fungsi tanaman masing-masing unsur sama pengertian pentingnya dan juga tidak bisa mengalahkan dan menggantikan satu sama lain. Jika terjadi satu jenis unsur hara saja, maka akan mengakibatkan tidak baiknya pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman itu tadi. Unsur hara esensial adalah yang pertama makro utama ya, hara makro sekunder ya, dan hara mikro. Ini itu benar-benar diperlukan oleh tanaman itu tadi. Semua ya, semua jenis tanaman itu benar-benar memerlukan unsur hara esensial. Selanjutnya unsur hara esensial jika dianalogikakan pada manusia ibarat menu ya, ibarat menu makanan 4 sehat, karbohidrat, daging, sayuran dan juga buah. Yang 5 sempurna yaitu susu ya. Keseluruhan bahan makanan harus melalui proses untuk bisa dikonsumsi. Ya, persamaan manusia dengan tanaman ya. Misalkan kalau di kita ini ada nasi, sayur-mayur atau sayuran, daging, buah dan susu dan vitamin. Kalau di kita ya. Kalau di tanaman ada NPK, ada 3 jenis ya. Oke, lanjut. Kebutuhan tanaman yang selanjutnya ada udara, air, sinar matahari, unsur hara, makanan makhluk hidup. Nah, seperti inilah perbandingan antara manusia dengan tanaman tidak jauh berbeda ya. Tidak jauh berbeda, oke? Komposisi tanah ideal ya, udara 20% sampai 30%, mineral, air, bahan organik dan mikroorganisme. Lanjut. Peran mikroorganisme tanah adalah menghasilkan enzim, hormon, vitamin untuk pertumbuhan tanaman, menguraikan dependensi zat organik, memperbaiki sifat kimia, sifat fisik dan juga sifat biologi tanah, mengatur keseimbangan unsur hara, asam karbon yang juga mampu meningkatkan daya tahan tanaman terhadap hama dan juga penyakit. Kombinasi antara pupuk organik dan hayati. Mikroorganisme ini mempunyai peranan penting dalam membantu tersedianya berbagai hara yang berguna bagi tanaman. Praktek enoklasi merupakan suatu cara memberikan atau menambahkan berbagai mikroba pupuk hayati hasil screening yang lebih unggul ke dalam tanah. Bahan organik juga berperan sebagai unsur energi dan juga tanaman mikroorganisme yang tanah sehingga meningkatkan aktivitas mikroba tersebut dalam penyediaan hara tanaman. Jadi penambahan bahan organik ini
di samping sebagai unsur hara atau sumber hara bagi tanaman sekaligus sebagai sumber energi dan hara bagi mikrobanya. Penggunaan pupuk organik saja tentu tidak dapat meningkatkan produksi tanaman dan juga ketahanan pangan. Oleh karena itu, sistem terpadu yang memadukan pemberian pupuk organik dan pupuk anorganik dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan tadi. Nah, pupuk organik BHD adalah pupuk yang diformulasikan untuk diproses fermentasi di dalam tanah yang berbahan baku tanaman, obat-obatan dan rempah-rempah. Pupuk BHD ini diformulasikan secara khusus dengan diperkaya mikroba aktif yang menguntungkan unsur hara, makro, mikro, asam amino atau asam organik dan juga hormon pertumbuhan. BHD juga diproduksi melalui proses biologi. Oke? Nah, ini kandungannya Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. BHD adalah sebuah formula berbentuk padat yang mengandung berbagai macam mikroorganisme non patogen dan juga bahan organik berbahan dasar tanaman dari tanaman dan obat rempah-rempahan mampu merangsang kehidupan bakteri. Pupuk BHD juga mengandung material organik berupa makro dan juga mikronutrisi asam organik dan juga disubstitusi oleh dengan bakteri non patogen sehingga kualitas bakteri non patogen ini mampu bertahan dalam kurun waktu yang lama. 100% dari ekstraksi bahan organik alami yang diproses berdasarkan teknologi dan berwawasan lingkungan dengan prinsip ramah lingkungan. Nah, ini teman-teman dan juga Bapak Ibu ya, bahan yang pembawa bakteri peningkatan kadarnya menaruhkan fosfat dan juga yang tidak tersedia menjadi bentuk fosfat yang tersedia bagi tanaman. Terpilih menghasilkan beberapa enzim yaitu hormon pertumbuhan sebagai senyawa bioaktif tanaman dan mengurangi pemakaian pupuk kimia sebesar 25% sampai 50% pada tahap awal. Secara bertahap menjadi pertanian organik. Mengendalikan hama dan juga mencegah serangan kontagen pada tanaman itu tadi. Manfaat lain, memacu mempercepat pertumbuhan tanaman dan juga proses pematangan buah yang lebih sempurna, meningkatkan kualitas produksi tanaman, secara stimulan membantu pertumbuhan kesehatan tanaman dan juga menghasilkan produksi yang berkualitas, mengurai senyawa yang beracun dan juga pada lahan-lahan yang pertanian, ramah lingkungan, aman bagi manusia maupun bagi hewan. Uji coba ini ya banyak kita gunakan ya di tanaman-tanaman, terutama di bawang, di padi, di sayur mayur juga kita sudah banyak banget menggunakan produk-produk ini. Lanjut. Nah, uji coba pada bawang yang ini usia 11 hari. Lanjut. Juga di padi, ya di padi ini perlakuan BHD ini dosis yang ekonomis cukup untuk memberikan keuntungan yang berarti pada hasil pertanian. Hal tersebut dapat dilihat pada tanaman padi pada fase pertumbuhan ditunjukkan dengan warna hijau daunnya. Ya, oke, lanjut. Ya, ini hasil uji coba produk BHD. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, mungkin itu Bapak Ibu dan juga adik-adik mengingat waktu karena selepas makan siang kita akan training langsung